Jadi, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Oke, sudah Pagi, masuk Bu. semua ya. Nah, untuk hari ini, untuk mata kuliah lab akuntansi, ya, keuangan 1 untuk program MEOP, saya akan menjelaskan mengenai pengaturan setup asisten berkaitan dengan sales dan purchase. Nah, untuk pertemuan hari ini saya akan menjelaskan untuk setup asisten berkaitan dengan sales. Ya, nanti kalian persiapkan kertas dan pulpen jika misalkan nanti ada yang perlu dicatat. Oke, saya mulai saja. Kalian bisa melihat mayap saya, Mbak? Bisa, Bu. Bisa. Oke. Jadi hari ini saya akan menjelaskan mengenai setup asisten untuk sales dan purchase ya. Sales itu berkaitan dengan setup asisten atau pengaturan akun ya, dan juga nanti pengaturan mengenai transaksi berkaitan dengan penjualan dan transaksi beserta akun yang nanti berkaitan dengan pembelian. Nah, di sini saya akan membuat file baru dulu. Saya beri nama CV Stecom. Nah, saya beri alamat dulu. Saya beri alamat beserta kotanya, kemudian nomor teleponnya. Oke. Emailnya. Oke, sekarang saya next dulu. Di sini jangan lupa ya, seperti biasa. Ini tidak perlu saya atur. Nanti ini menyesuaikan dari transaksinya saja. Periode akuntansinya nanti akan dilakukan di periode apa. Saya next, saya next. Nah, kemarin di sini ada 3 pilihan ya. Nanti saya pilih yang pertama saja. Saya pilih di sini untuk jenis usahanya. Oke, saya next. Saya simpan terlebih dahulu. Jadi nanti tolong jenis usahanya itu dibaca ya, jenis usahanya itu apa di dalam soalnya atau penyelesaian dari perusahaan tersebut, baru kita tentukan, oh ternyata perusahaannya perusahaan jasa, perusahaan jasanya itu perusahaan jasa apa, nanti harus kita sesuaikan. Jadi seperti itu. Oke, saya save dulu di sini. Nah, saya next. Oke, jadi di pertemuan sebelumnya itu kan saya sudah membahas mengenai setup asisten, tetapi berkaitan dengan account, dan saya juga sudah menjelaskan mengenai common center berkaitan dengan transaksi untuk pencatatan jurnal umum. Jadi saya sudah masuk di dalam kedua pengaturan ini, tetapi hari ini saya akan melanjutkan untuk pengaturan di dalam setup asisten di sini. Nah, di mana kemarin sudah dijelaskan bahwa di dalam setup asisten itu digunakan untuk mencatat atau untuk melakukan pengaturan semua jenis akun beserta pengaturan-pengaturan berkaitan dengan nanti untuk pencatatan jurnal transaksi di dalam MEOP. Nah, kalau untuk common center kemarin digunakan untuk mencatat semua jenis transaksi yang berkaitan dengan kegiatan keuangan di dalam perusahaan. Sekarang saya akan masuk ke setup asisten dulu. Nah, nanti muncul tampilan seperti ini di dalam setup asisten. Mari ada customize, account, sales, dan purchase. Nah, kemarin kita sudah membahas mengenai account. Nah, semua transaksi, semua pengaturan berkaitan dengan akun-akun yang nantinya digunakan untuk mencatat transaksi di dalam perusahaan
ya, transaksi keuangan dalam perusahaan, maka kita perlu mengatur akun-akunnya terlebih dahulu, ya, beserta dengan saldo yang nantinya akan kita gunakan sebagai saldo awal, ya, untuk kegiatan operasional perusahaan nanti kita masukkan ke dalam akun. Nah, untuk hari ini saya akan membahas mengenai sales di sini, pengaturan sales di dalam MyOp. Nanti tinggal kalian klik saja. Seperti ini. Kalau misalkan sebelum saya klik, kalau misalkan nanti kalian itu membuka dari file sebelumnya ya Mbak ya, mungkin file kemarin itu kalian saya beri project, kemudian kalian kerjakan, tetapi kalian belum mencatat atau melakukan pengaturan di dalam setup asisten, maka nanti tampilannya langsung ke Command Center seperti ini. Kalau nanti tampilan pertama waktu kalian masuk ke MyOp, saat kalian buka file yang lalu, maka nanti muncul Command Center, kalian tinggal pilih setup di sini. Kemudian pilih isi setup asisten. Jadi setiap kali kita mau melakukan pengaturan di dalam setup asisten, kalian boleh pilih ke setup asisten. Jadi di sini pilih isi setup asisten. Sudah, tinggal diklik saja. Yang perlu kita atur yang customize, account, sales atau purchase. Oke, untuk sekarang saya akan menjelaskan mengenai sales dulu. Nah, untuk pengaturan sales nanti di sini ada introduction. Kalian tinggal langsung tekan tombol next saja. Nah, ini yang paling penting di dalam choose cell layout. Jadi ini untuk melakukan pengaturan dari layout yang nantinya kita gunakan untuk melakukan pencatatan transaksi berkaitan dengan penjualan. Jadi pada saat kita memilih layout, jadi nanti layout di sini tuh tampilan, ya, tampilan dari form berkaitan dengan saat kita input transaksi penjualan, ya, maka nanti kita harus memilih dulu layoutnya yang seperti apa. Kita sesuaikan dengan jenis usahanya, Mbak, Mas. Jadi jenis usahanya itu apa, kita sesuaikan supaya nanti layoutnya itu tidak salah. Kadang itu seperti ini, kita sudah memilih layoutnya itu perusahaannya jasa. Ternyata yang kita masukkan adalah transaksi berkaitan dengan perusahaan dagang atau perusahaan manufaktur. Maka kalau kita pilihnya layoutnya itu perusahaan jasa, maka nanti kita tidak akan bisa memasukkan yang namanya akun-akun atau yang namanya keterangan-keterangan yang tidak ada di dalam transaksi perusahaan dagang. Jadi layout ini nanti akan mempengaruhi saat kita melakukan input transaksi keuangan baik perusahaan jasa, dagang atau manufaktur. Sehingga saat pertama kali kita melakukan pengaturan jangan sampai salah. Karena sekali kita itu melakukan kesalahan saat pemilihan layout di sini, itu tidak bisa, walaupun bisa kita back, kita tidak bisa mengganti layoutnya. Jadi layoutnya tetap menggunakan yang pertama. Jadi yang perlu kalian perhatikan saat memilih layout itu perlu kehati-hatian. Jadi ditentukan dulu jenis usahanya apa, jasa, dagang atau manufaktur. Jadi seperti itu. Nah, di sini ada beberapa pilihan untuk pilihan layout. Ya, ada no default. Ya, ini tidak ada pengaturan tertentu atau pengaturan khusus. Jadi di sini secara normal saja seperti kita memasukkan jurnal umum itu kita pilihnya no default. Nah, untuk service ini digunakan untuk mencatat semua jenis transaksi berkaitan dengan penjualan jasa. Jadi nanti layoutnya modelnya seperti ini tampilannya, ya. Jadi nanti digunakan untuk mencatat semua transaksi keuangan di dalam perusahaan jasa. Nanti pilihannya service, jasa apapun itu ya. Kemudian yang kedua adalah item. Nah, layoutnya juga berubah. Nah, ini tadi kan layoutnya cuma seperti ini sederhana, ada 3 kolom. Kalau item nanti kolomnya banyak sekali di sini. Nah, ini yang nantinya menjadi masalah saat kita salah memilih layout. Jadi kalau item di sini ini nanti digunakan untuk mencatat semua jenis transaksi keuangan yang terjadi di dalam perusahaan dagang, ya, atau bisa juga di dalam perusahaan manufaktur. Ya, jadi nanti kalau pilihannya itu perusahaan jasa, perusahaan dagang atau perusahaan manufaktur, kalian boleh pilih yang layoutnya item. Jadi seperti itu, ya. Jadi layoutnya juga berbeda dengan layout perusahaan jasa. Kemudian yang ketiga profesional. Nah, untuk yang profesional di sini layoutnya juga berbeda dengan yang item. Di sini ada banyak kolom, di sini kolomnya ada 1, 2, 3, 4, 5.
Sedangkan servis tadi ada 3. Nah, sebenarnya servis dan profesional itu hampir sama, tetapi untuk profesional di sini ini digunakan untuk mencatat semua jenis transaksi berkaitan dengan transaksi keuangan untuk penjualan jasa profesional. Jadi misalkan kegiatan-kegiatannya itu berkaitan dengan jasa profesional, maka nanti kalian boleh pilih yang profesional di sini. Ya. Kemudian yang keempat adalah miscellaneous. Ini digunakan untuk mencatat semua transaksi berkaitan dengan penjualan lain-lain, ya, selain yang sudah disebutkan di service, item, dan profesional. Nanti kalian masukkan bisa ke nomor 4 ini. Nah, ini nanti digunakan untuk mencatat semua transaksi berkaitan dengan penjualan lain-lain yang tidak memerlukan cetak. Ya, tidak memerlukan cetakannya, cetakan dari laporan, nanti bisa pilih yang nomor 4. Nah, kadang ini tidak jarang sekali digunakan ya, yang biasa digunakan tuh service, item, sama profesional. Nah, tergantung jenis usahanya apa. Di sini saya contohkan untuk jenis usaha service atau perusahaan jasa, karena tadi saya pilihannya itu jenis usahanya service dan salon, jasa salon, berarti saya pilihnya service. Kemudian di next. Nah, di sini ada keterangan lebih lanjut mengenai pengaturan penjualan. Nah, pada saat kita melakukan transaksi penjualan, maka ada akun-akun khusus yang nanti perlu kita masukkan sebagai akun untuk mencatat setiap kali ada transaksi penjualan. Ya, nah, akun di sini nanti kita sesuaikan dengan jenis usahanya juga. Jika usahanya itu misalkan perusahaannya itu jasa, biasanya menggunakan pendapatan. Tapi kalau perusahaannya itu dagang, biasanya menggunakan penjualan. Tapi bisa juga ya, perusahaan jasa itu menggunakan penjualan. Misalkan jasanya itu jasa salon, kan biasanya menggunakan penjualan salon. Tapi kalau kita mau menggunakan pendapatan juga tidak masalah, karena pendapatan dan penjualan hampir sama ya, akunnya itu digunakan untuk mencatat penerimaan. Nah, biasanya kan perbedaannya hanya di perusahaan jasa biasanya pendapatan, perusahaan dagang biasanya menggunakan penjualan. Nah, di sini kita gunakan, kita ambil saja yang namanya pendapatan. Nah, di sini ada beberapa pilihan, karena tadi saya pilihannya itu jasa salon, maka setiap kali ada pendapatan kalian boleh menggunakan yang akun 44 ini. Karena tadi belum diganti, berarti setiap kali penjualan salon melakukan kegiatan memberikan jasa kepada konsumen, maka tinggal jasanya itu namanya apa. Oh, misalkan memotong rambut, kalian bisa pilih haircut. Oh, misalkan berkaitan dengan manicure atau pedicure, tinggal pilih manicure atau pedicure. Ini pendapatan. Nah, misalkan saya contohkan untuk kegiatan utamanya adalah memotong rambut, saya pilih haircut, tinggal pilih use. Nah, berarti setiap kali ada transaksi berkaitan dengan pendapatan dari salon, itu otomatis akan masuk ke haircut. Jadi seperti itu, potong rambut. Nah, kemudian berikutnya yang bawah ini adalah kredit limit. Ini berkaitan dengan jika transaksinya itu berkaitan dengan transaksi kredit, secara kredit bukan tunai. Nah, pada saat ada transaksi berkaitan dengan transaksi secara kredit yang dilakukan oleh perusahaan dengan konsumennya, maka nanti muncul yang namanya piutang. Nah, di sini kredit limit di sini dimaksudkan sebagai jumlah batas kredit maksimal atau tertinggi yang diberikan oleh perusahaan kepada konsumennya, dan jika nanti terjadi saldo piutang yang melebihi kredit limitnya yang sudah kita tentukan di sini, maka nanti akan ada peringatannya. Jadi intinya di sini perusahaan sudah menentukan berapa sih maksimal atau nilai tertinggi kredit yang bisa dilakukan oleh konsumen. Oh, misalkan di sini saya masukkan 10 juta. Ya, misalkan saya masukkan 10 juta. Seperti ini, berarti nanti konsumen itu tidak akan bisa melakukan piutang atau transaksi secara kredit melebihi angka 10 juta. Jika nanti melebihi angka 10 juta, maka akan muncul pesan peringatan bahwa ada kredit limit maksimal hanya 10 juta.
Jadi konsumen hanya bisa melakukan transaksi penjualan atau pembelian secara kredit di dalam perusahaan tersebut hanya batas maksimalnya sampai dengan 10 juta. Tetapi beda lagi kalau sudah dilunasi ya, berarti nanti kan berkurang jumlah piutangnya. Maka nanti pelanggan bisa melakukan transaksi secara kredit lagi. Intinya batas maksimalnya hanya 10 juta totalnya. Jika melebihi dari itu maka nanti akan muncul pesan peringatan. Jadi seperti itu. Jadi ini bisa diisi, bisa tidak. Kalau tidak diisi kan berarti terserah mau berapapun konsumen itu akan melakukan transaksi ya kepada perusahaan berkaitan dengan penjualan, maka bisa dibuka oleh perusahaan berapapun jumlah yang bisa dilakukan oleh konsumen untuk melakukan transaksi penjualan tersebut. Jadi misalkan melakukan transaksi penjualan 20 juta ya, atau melakukan transaksi penjualan 15 juta, tidak terjadi masalah karena kredit limitnya tidak diisi atau nol seperti ini. Jadi kalau memang harus diisi ya diisi. Nah, kemudian di next, di sini ada keterangan mengenai pemberian pajak kepada konsumen atau pelanggan. Jadi setiap kali pelanggan itu datang ke perusahaan melakukan pembelian dan perusahaan melakukan penjualan kepada konsumen, setiap kali transaksi penjualan tersebut maka akan dikenakan pajak atau tidak perlu kita atur di sini. Nah, tax kode itu adalah kode pajak saat terjadinya kegiatan penjualan. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Nah, nanti kalau misalkan tidak ada pajaknya, kalian boleh pilih NT, non-tax. Tetapi jika ternyata ada pajaknya, kalian boleh pilih GST di sini. Nah, impor ini digunakan untuk pajak impornya. Jadi seperti itu. Misalkan ya, ada barang penjualan ya. Nah, kemudian diimpor ya, melakukan impor, kemudian melakukan impor barang, maka nanti pajaknya bisa dimasukkan ke impor dati di sini. Nah, misalkan di sini ternyata ada pajaknya setiap kali melakukan penjualan, maka kita pilih GST. Tinggal dipilih saja new, kita ganti GST-nya. Nah, di sini kan 7%. Di mana setiap kali ada PPN, setiap kali ada penjualan atau pembelian pasti ada PPN-nya. Maka kita perlu mengganti tarifnya menjadi 10% karena tarif PPN itu 10%. Sudah, tinggal di oke saja. Oke. Nah, di sini saya klik sudah berubah menjadi 10%. Jadi kita pilih new saja, tinggal kita ganti persentasenya. Kalau tanpa tax ya sudah non tax. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu flag tax code. Flag tax code di sini digunakan untuk memberikan pajak terhadap setiap kali adanya biaya angkut. Ya, pembebanan biaya angkut, misalkan ada pajaknya, maka kita bisa menambahkan pajak di sini. Jika ada, di sini kan sudah saya masukkan tadi 10%, tinggal di use saja. Tapi kalau tidak ada pajaknya, kita boleh klik non tax, kita use. Jadi ada dua kode pajak yang perlu kita masukkan. Yang pertama untuk transaksi penjualan, yang kedua adalah transaksi berkaitan dengan biaya angkutnya jika dikenakan pajak. Nah, ini biasanya kalau misalkan impor gitu ya, ini biasanya ada pajaknya Mbak, flagnya. Jadi harus diisi. Tapi kalau misalkan tidak ada impor ya sudah, kalau tidak ada pajaknya kita NT saja, non tax. Kemudian di next. Nah, di sini yang paling penting adalah pengaturan informasi mengenai pembayaran berkaitan dengan transaksi keuangan untuk penjualan secara kredit. Jadi di sini informasi metode pembayaran berkaitan dengan transaksi keuangan untuk penjualan secara kredit. Yang pertama adalah payment method. Payment method di sini digunakan untuk menentukan metode pembayarannya nanti menggunakan apa. Jadi konsumen nanti akan menggunakan metode pembayaran apa untuk melakukan transaksi pelunasan piutangnya. Nah, melakukan transaksi hutangnya itu kalau dari sisi konsumen. Tapi kalau dari sisi perusahaan berarti bagaimana metode pembayaran piutang, pelunasan piutang yang dilakukan oleh konsumen. Nah, di sini diklik ada beberapa pilihan. Ya. Nah, biasanya pelanggan
atau perusahaan itu menggunakan apa untuk metode pembayarannya. Nah, di sini biasanya ya untuk tugas-tugas itu kita menggunakan cash atau cek. Cash itu tunai, cek itu berarti kita membayarnya menggunakan cek, berarti berkaitan dengan kas bank. Kalau cash itu kita menggunakan kas di tangan. Sudah tinggal dipilih saja mau menggunakan yang mana. Misalkan saya menggunakan cek, semua transaksi yang terjadi antara penjualan kredit antara penjual dan juga pelanggannya atau konsumennya itu nanti akan menggunakan cek. Nah, kalau cash berarti menggunakan kas di tangan. Sudah di-use saja, saya pakai cash misalkan. Nah, sekarang untuk metode pembayarannya, termnya. Jadi di bawah ini adalah term atau syarat pembayaran pada saat nanti akan melakukan pelunasan piutang. Ya, kalau ini berkaitan dengan penjualan di dalam perusahaan, maka ini berkaitan dengan term yang diberikan kepada konsumen untuk pelunasan piutangnya. Di sini ada payment is due. Payment is due itu berarti akan menggunakan pembayaran dengan sistem yang apa? Ya, apakah menggunakan sistem COD, prepaid, in given, on a day of the month, of day of after EOM, atau day of month after EOM. Nah, di sini ada beberapa penjelasan. Yang dimaksud dengan COD itu cash on delivery. Nah, cash on delivery di sini ini digunakan untuk melakukan pembayaran ya pada saat nanti barang itu dikirim kepada konsumen. Jadi COD cash on delivery ini biasanya berkaitan dengan metode pembayaran yang dilakukan saat barang itu telah dikirim kepada konsumen. Nanti kalian boleh pilih yang COD. Tetapi jika kalian pilihnya prepaid, maka pembayaran itu nanti dilakukan saat terjadinya transaksi. Jadi saat terjadi transaksi dilakukan pembayaran, maka kalian boleh pakai prepaid. Kemudian ada in given. In given di sini digunakan untuk mencatat pembayaran jika tanggal pembayaran ya, dan tanggal diskon, ingat ya, tanggal pembayaran berarti tanggal pelunasan dan tanggal diskon yang diberikan itu berdasarkan dimulainya tanggal transaksi. Ya, jadi tanggal pembayaran dan tanggal diskon yang diberikan itu ditetapkan berdasarkan dimulainya tanggal transaksi. Jadi saat terjadi transaksi penjualan itu sudah dimulai untuk dilakukan perhitungan. Nah, untuk yang on day of the month itu digunakan untuk syarat pembayaran jika tanggal pembayaran, tanggal diskon itu ditetapkan berdasarkan tanggal transaksi di bulan yang sama. Jadi ini masih di dalam bulan yang sama. Jika transaksinya itu di bulan Januari, maka harus dilunasi di bulan Januari. Maksudnya seperti itu. Walaupun jatuh temponya 30 hari, maka tetap dibayar sesuai dengan bulan saat periode akuntansi itu dilakukan pencatatan. Nah, kemudian yang terakhir adalah yang ini, of day after month dan day on of month after EOM. EOM itu end of month. Nah, ini dua-duanya biasanya akan dilihat ya, apakah pembayarannya itu tanggal pembayaran dan tanggal diskonnya itu ditetapkan berdasarkan balance due date. Balance due date itu jatuh tempo pembayaran ya, dan juga diskon date, tanggal hari diberikan diskon. Tetapi dengan catatan di bulan yang sama ya, di bulan yang sama saat terjadinya transaksi. Jadi seperti itu. Jadi nanti waktu kita mau menentukan apakah transaksi penjualan itu syarat pembayarannya itu pakai COD, prepaid, in given, on day of the month, atau mau menggunakan EOM, itu kita tentukan di awal terlebih dahulu. Jadi seperti itu. Oh, misalkan sekarang saya mau pakainya yang in given, sudah tinggal diklik. Karena beberapa metode di sini saat kita klik berbeda-beda nanti di sini tampilannya. Ya, jadi nanti tolong diperhatikan. Nah, di sini misalkan saya pakai in a given of day. Di sini ada beberapa pengaturan. Yang pertama adalah discount day. Discount day di sini digunakan untuk mencatat berapa hari memperoleh diskon. Seperti contohnya ada term 2/10 N/30.
Berarti hari mendapatkan diskon 2% itu di hari ke-10. Nah, nanti diisi di sini. Nah, mendapatkan diskon di hari ke-10. Jadi kurang dari 10 hari pelunasan akan diberikan diskon. Balance due day itu adalah jatuh temponya. Nah, misalkan 2/10 N per 30, berarti ini jatuh tempo pelunasannya. Nah, prosentase diskon for early payment ini adalah prosentase dari pemberian diskon jika dilunasi kurang dari 10 hari di sini. Jadi kalau dilunasi kurang dari 10 hari akan diberikan diskon 2%. Jika lebih dari 10 hari pelunasan maka akan dilunasi selama 30 hari ya saat jatuh tempo net bersih sejumlah penjualan yang dilakukan. Yang terakhir adalah prosentase dari monthly charge for late payment. Ini adalah prosentase dari denda keterlambatan jika ada. Oh, misalkan terlambat melunasi ya, melunasi piutangnya ya, konsumen terlambat melunasi piutangnya, maka akan dikenakan denda 1% dari penjualannya. Misalkan seperti itu. Boleh, tergantung dengan perjanjian dari kedua belah pihak. Kalau sudah tinggal di next. Nah, di sini ada pilihan berkaitan dengan customer receipt. Nah, di sini dimaksudkan bagaimana nanti konsumen itu akan melakukan pembayaran, menggunakan akun apa untuk pembayaran. Nah, untuk yang pertama, account for di sini, account for customer di sini, ini jika berkaitan dengan pembayaran melalui tunai, cash. Cashnya nanti menggunakan apa? Ya, apakah mau menggunakan cek ataukah mau menggunakan kas di tangan? Oh, ternyata transaksinya itu menggunakan akun cek, kas bank. Ya, berarti kita pilihnya cek account. Tapi kalau menggunakan kas di tangan kita pilihnya cash draw. Ya, cash drawer. Tinggal dipilih saja pilihannya yang mana. Nah, kemudian yang berikutnya adalah account for undeposited fund. Ini berkaitan dengan penerimaan pembayaran konsumen melalui bank. Jadi pilihannya ini undeposited fund. Sudah tidak usah diganti, tidak masalah. Ya, tinggal yang diganti yang di atas ini. Mau pakai cek atau mau pakai cash drawer. Sudah tinggal di next. Nah, di sini kalian disuruh memasukkan daftar dari customernya. Jadi kalau transaksinya itu berkaitan dengan penjualan kredit, maka ada daftar customer ya yang nantinya melakukan transaksi perjanjian ya berkaitan dengan penjualan kredit dengan perusahaan. Maka perusahaan perlu mencatat daftar nama dari customernya. Nanti untuk mencatat daftar customer kalian boleh pilih menu new di sini. Ya, pilih tombol new di sini. Sudah tinggal dimasukkan. Ini customer ya. Nah, kemudian di sini customernya itu apakah jenisnya perusahaan atau individu. Perusahaan itu biasanya namanya CV apa misalkan ya, PT apa, firma apa, koperasi apa, misalkan seperti itu pakainya company. Tapi kalau individual itu nama orangnya. Jadi Tuan A membeli gitu ya, atau kita menjual, perusahaan menjual kepada Tuan A, perusahaan menjual kepada Nyonya B. Nah, itu individual, nama orangnya. Tapi kalau company itu perusahaan menjual kepada PT A, perusahaan menjual pada CVB, itu company. Oke, kita contohkan company di sini. Misalkan CV Bahari. Nah, misalkan seperti ini. Ya, kemudian di sini tinggal dimasukkan saja card ID-nya, nomor kartu dari CV Baharinya, nama kartu dari customernya. Oh, misalkan BHR. Ya, BHR itu berarti ID card untuk nama customer CV Bahari. Sudah, alamatnya mana? Seperti ini, kotanya tinggal dimasukkan saja. Nah, kemudian di sini state and country-nya boleh dimasukkan, ini nama negaranya ya. Misalkan Indonesia. Nah, kode posnya apa? Ya, di Semarang itu kode posnya apa? Ini contoh saja. Nah, misalkan seperti ini kode posnya. Sudah, ini misalkan ada nomor teleponnya tinggal dimasukkan. Ada berapa nomor telepon? 1, 2, 3. Faksnya ada atau tidak, emailnya ada atau tidak, websitenya ada atau tidak, kontak yang lainnya jika ada boleh diisi semua. Kemudian kita masuk ke card detail.
Kalian bisa menambahkan gambar dari nama perusahaannya. Ini tinggal diklik di sini, klik-klik. Sudah kalian ambil saja gambarnya. Pilih link, cari gambarnya. Saya contohkan, saya ngambil satu gambar. Misalkan seperti ini. Ya. Sudah, tinggal di OK. Nah, seperti itu. Itu untuk profil dari customernya. Kemudian selling detail itu berarti detail pengaturan mengenai penjualan dari profil customernya. Sudah, tinggal kalian sesuaikan saja di sini. Ya, kalau di sini sudah sesuai dengan yang di awal tadi, ya sudah, tidak perlu diganti. Atau bisa saja paymentnya di sini ternyata berubah. Ya, untuk yang khusus CV Bahari itu bukan pakai in given tetapi pakai COD. Ya sudah, tinggal diganti COD. Nah, harinya berapa? Ya, kemudian balance due date-nya berapa. Kalau COD, ya kita masukkan hari diskonnya. Oh, misalkan 10. Di sini misalkan 45. Nah, kalau pengaturan awal kita tadi kan pakainya in given. Berarti kita menyesuaikan pakainya in given. Tapi kalau misalkan berbeda, kita pilih saja pilihannya yang mana. Itu bisa diganti di sini. Atau berkaitan dengan pajaknya. Oh, pajaknya ternyata di sini biaya masuknya itu ada pajaknya, ada GST-nya. Tinggal diklik saja. Jadi seperti itu. Jadi informasi detailnya bisa diatur kembali melalui selling detail. Ya, sudah jelas ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah tinggal di OK. Nah, ini sudah masuk. Kalau mau diedit tinggal diklik saja, klik. Kita sudah bisa ngedit. Nah, kemudian untuk yang berikutnya misalkan customernya itu individu. Misalkan Nyonya Anissa. Sudah, kita kasih ID card-nya ANS. Nah, alamatnya mana? Misalkan Jalan Merbabu 100, kotanya misalkan Salatiga, negaranya Indonesia. Nah, kode posnya tinggal dimasukkan. Nah, kalau sudah tinggal dimasukkan informasi yang lainnya, jika ada kita masukkan saja. Jadi seperti tadi. Jadi kita sesuaikan dengan konsumennya. Nah, kalau sudah tinggal di OK. Nah, di sini saya sudah punya 2 pelanggan yang sudah saya masukkan, company dan individu. Jadi disesuaikan dengan konsumennya. Nah, kalau sudah tinggal di next. Nah, di sini ada keterangan mengenai enter historical sales for your customer. Kalian boleh memasukkan input saldo awal dari piutang masing-masing pelanggan perusahaan. Jadi misalkan di periode ini, misalkan periodenya bulan Januari ya. Oh, ternyata di bulan Desember itu ada piutang yang belum diselesaikan oleh customer. Jadi ada beberapa customer yang belum menyelesaikan piutangnya. Maka boleh dimasukkan sebagai piutang awal di periode berikutnya. Jadi customer memiliki saldo piutang akhir di bulan Desember, nanti akan digunakan untuk mencatat ya saldo piutang di awal bulan Januari. Jadi seperti itu. Jadi nanti kita masukkan saja di sini add sales. Oke. Kemudian kalian masukkan nama pelanggannya. Oh, misalkan CV Bahari. Ternyata di periode sebelumnya CV Bahari itu masih memiliki piutang yang belum dilunasi. Maka nanti bisa dicatat di sini. Jangan lupa tanggalnya diganti, disesuaikan dengan periode awal bulan ini, ya. Jadi kita masukkan saja. Oh, misalkan tanggal 1 Januari. Nah, ini kan periode awal di bulan Januari. Jadi kita masukkan di awal periode bulan Januari untuk transaksi di periode bulan Januari. PO-nya dimasukkan sembarang. Seperti ini. Kemudian memonya piutang usaha. Nah, sudah tinggal dimasukkan saja jumlahnya berapa. Oh, misalkan jumlahnya itu masih punya hutang 10 juta. Nah, di setiap kali ada piutang ini, saat terjadi piutang yang diambil dari piutang akhir di periode sebelumnya ini ternyata ada pajaknya, maka di sini akan otomatis ada GST.
Tetapi kalau misalkan tidak ada pajaknya, kalian tinggal ganti saja menjadi NT. Jadi nanti yang dibayarkan itu tetap 10 juta tanpa ada pajak. Tapi kalau ada pajaknya, maka nanti akan muncul secara otomatis di sini 990.000, nah 909.090,91 rupiah. Itu nanti pajak yang akan dikenakan untuk piutang yang terjadi antara penjual dengan konsumennya. Jadi nanti konsumen harus membayar pajak sebesar ini beserta dengan total piutangnya. Nah, kalau sudah tinggal direkod. Nah, sudah masuk di sini. Ya, kalau kita edit, kita klik saja. Nih, tinggal diedit. Tetapi ingat, editnya di sini edit jika terjadi kesalahan input ya. Tetapi kalau sudah masuk ke dalam transaksi, saat dilunasi ini nanti otomatis berkurang. Jadi nanti kalau kita masuk ke transaksi penjualan, kita masuk ke transaksi pelunasan piutang, ya misalkan dilunasi 5 juta, kita sudah masuk ke transaksi input pelunasan 5 juta, maka ini nanti 10 juta berkurang menjadi 5 juta. Jadi 10 juta dikurangi 5 juta, jadi 5 juta di sini. Jadi jangan bingung loh, kemarin kok 10 juta, kok sekarang jadi 5 juta. Oh, ternyata sudah ada transaksi ya yang digunakan untuk melakukan pelunasan piutang sebesar 5 juta yang dilakukan oleh CV Bahari. Berarti nanti di sini jumlah piutangnya juga akan berkurang. Nanti saya contohkan di pertemuan berikutnya jika terjadi pelunasan. Nanti bisa kita lihat di sini. Jadi saat dilunasi ya, kemudian nanti di sini akan berkurang. Oh, misalkan dilunasi 3 juta, maka di sini nanti akan muncul 7 juta. Itu secara otomatis. Nah, kemudian yang kedua, sales lagi. Misalkan tadi Nyonya Anissa. Ya, Nyonya Anissa memiliki piutang awal misalkan masih sisa 5 juta. Nah, memonya piutang usaha. Sudah. Jumlahnya berapa? Nah, maaf, ini PO-nya tadi PO 02. Jumlahnya di sini 5 juta. Ini customer PO itu berarti nomor customernya ya, PO 02. Ini terserah kalian nanti mau diisi berapa. Tapi kalau di dalam perusahaan, dalam implementasi perusahaan ya kita sesuaikan dengan bukti transaksinya ya, customer PO-nya itu nomornya berapa. Jadi seperti itu. Nah, di sini total jumlah piutangnya beserta dengan pajaknya jika dikenakan pajak. Kalau tidak ya tinggal pilih non-tax. Sudah, tinggal direkod. Nah, sekarang saya sudah punya 2 daftar customer, CV Bahari dan Nyonya Anissa dengan masing-masing jumlah saldo piutang awalnya 10 juta untuk CV Bahari dan 5 juta untuk Nyonya Anissa. Kalau sudah tinggal di next. Oh, sebelum saya next ya, untuk del sales ini bisa dihapus jika saldonya sudah dienolkan. Ya, karena di sini kan sudah ditentukan dulu di awal bahwa ada saldo awal. Jadi kalau mau di delete harus dienolkan dulu. Sudah, tinggal di next. Selesai. Close. Itu untuk pengaturan sales. Ya. Kemudian nanti kalau mau dicetak, kita bisa cetak saja di sini, tetapi yang kita cetak itu kartunya ya. Di sini sebentar. Nah, ini ya. Ini saya klik dulu. Nanti misalkan mau cetak kartu dari customernya, bisa pilih print di sini. Klik saja print. Dengan catatan kalian harus punya, misalkan langsung di print out, berarti langsung saja di print. Ya, pilih printernya, kemudian langsung di print. Tapi kalau misalkan mau dicetak ke dalam PDF, tinggal pilih PDF-nya. Nah, atau mau dicetak di Microsoft XPS. Nah, saya print di sini. Saya contohkan. Saya tulis dulu. Kita lihat hasilnya. Ini kalau sudah dicetak. Kita lihat. Saya buka dulu di sini. My dokumen. Tadi 1, 2. Nah, ini ya. Saya buka dulu. Nanti hasilnya seperti ini untuk kartu filenya.
Nah, ini hasil dari card listnya. Jadi kartu file berkaitan dengan CV Bahari. Semua informasi profil berkaitan dengan CV Bahari semuanya akan masuk di sini. Nah, itu cara bagaimana nanti untuk melakukan cetak kartu file. Tetapi sebenarnya tidak hanya menggunakan yang ada di dalam informasi setup asistennya ya. Di sini juga bisa. Nih, di dalam Command Center card file itu kita juga bisa membuat bisa mencetak daftar dari list pelanggan perusahaan. Jadi card list tinggal diklik, sudah tinggal dipilih saja perusahaannya yang mana, sama saja kan. Nah, tinggal dicetak saja, print. Atau ini dipilih dulu, diklik, kemudian di print. Ini satu-satu. Kalau yang ini langsung semuanya. Jadi dua-duanya akan muncul semua. Jadi seperti itu. Itu yang perlu saya jelaskan mengenai setup asisten ya untuk transaksi berkaitan dengan penjualan kredit. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Ada tidak? Belum, Bu. Sudah jelas semuanya? Belum, Bu. Belum ada? Oke, sekarang saya tanya. Kalau misalkan saya pilih sales, nih ya. Kalau misalkan perusahaannya itu perusahaan berkaitan dengan jasa manajemen, ya, berkaitan dengan jasa manajemen. Jadi ada perusahaan di mana perusahaan tersebut perusahaan jasa tetapi berkaitan dengan manajemen. Kira-kira masuknya ke service, item, profesional atau yang terakhir ini? Atau berkaitan dengan jasa teknik gitu saja. Kira-kira masuknya ke service, item, atau profesional? Atau yang terakhir ini? Silahkan. Siapa yang menjawab? Siapa yang mau menjawab? Yuliastri? Silahkan, Mbak. Yuliastri? Profesional. Oke. Jadi kalau jasanya itu khusus, misalkan jasa manajemen, jasa teknik, ya gitu ya, kita bisa pilih profesional. Ya. Tapi kalau misalkan jasanya itu misalkan bengkel, kemudian salon, gitu kita bisa pakai laundry, itu kita bisa pakai service. Jadi di situ karena ada barangnya kan, misalkan laundry, apa sih yang ada di situ produknya? Berarti kan beli sabun, misalkan seperti itu ya, pewangi. Nah, seperti itu kan masuknya nanti ke dalam jenis produknya. Nah, nanti kita masukkan saja bahan baku untuk melakukan proses penyelesaian di dalam perusahaan. Ya, misalkan mau mencuci bajunya, misalkan ini kan perusahaannya laundry ya. Untuk mencuci baju kita butuh apa sih? Oh, butuh sabun. Nah, nanti kita harus memasukkan barangnya yaitu sabun ke dalam pengaturan untuk transaksi perusahaan laundry. Atau misalkan salon kan banyak sekali ya. Ya, ada sampo, kemudian ada cat rambut ya. Nah, di situ nanti juga harus dimasukkan ke servis. Karena servis di sini nanti kita harus memasukkan inventory untuk barang-barang yang nanti digunakan untuk menyelesaikan jasa dari kegiatan perusahaan salon. Jadi seperti itu. Oke, berikutnya kalau misalkan di sini, nah ini misalkan saya pilihnya COD, kira-kira nanti kalau misalkan saya memasukkan term 3/10, 3/15, N/45. Saya ulangi ya, ada term ya, pilihannya itu COD, di mana termnya itu 3/15, N/45. Yang masuk ke diskon D itu apa, Mbak Triwahyuni? Oke, saya ulangi ya, misalkan ada syarat pembayaran COD dengan term ya, 3/15, N/45. Kira-kira yang masuk ke diskon D itu apa? Yang itu, Bu, yang pembayaran sebelum 15 tadi. Yang 3, 15 atau 45?
3. 3 itu, saya ulang ya, 3 per 15 N per 45. Berarti 3 itu prosentasenya kan Mbak? Iya. Dapat potongan masuk ke sini. Gini? Oke. Iya. Oke, seperti itu. Balance due day-nya Mbak? 15. Diskon for early payment-nya? 45. Iya. Iya. Oke, seperti ini. Oke, sekarang saya tanya, Rina, setuju nggak dengan jawaban, setuju tidak dengan jawaban Triwahyuni? Suaranya putus-putus, Oke. Bu. Rina, setuju dengan jawaban Triwahyuni dengan informasi memasukkan term 3/10 N per 3 per 15 N per 45, diskon D-nya itu 3, balance due day-nya itu 15, dan diskon for early-nya 45. Setuju Mbak? Rina setuju? Setuju, Bu. Setuju. Oke. Sekarang Muhammad Al-Fatah. Fatah. Setuju dengan jawaban dari Triwahyuni ini, Mas? Atau punya jawaban lain? Setuju. Sama? Setuju. Oke. Ega. Sekarang Ega. Ega sesuai dengan jawaban Triwahyuni, Mbak? Ega? Sama Mbak? Ega? Oke, tidak ada jawaban. Yuliastri. Yuliastri punya jawaban lain Mbak? Tidak, Bu. Sama? Sama ini? Iya. Oke, sebenarnya ini salah ya. Diskon D itu hari mendapatkan diskon. Tadi kan 3 per 15 N per 45. Berarti hari mendapatkan diskon itu 15 hari. Taruhnya di sini. Diskon D-nya, hari mendapat diskon. Nah, balance due day-nya itu jatuh temponya. Ya, 3 per 15 N per 45. Berarti jatuh temponya 45 hari. Masuknya ke sini. Nah, prosentase diskon for early payment itu adalah diskon untuk memperoleh potongan jika dibayar kurang dari 15 hari 3. Jadi kalau prosentase ini berarti prosentase memperoleh diskonnya. Nah, diskon D-nya berarti hari memperoleh diskon, balance due day itu jatuh temponya. Berarti salah tadi jawabannya. Tolong diperhatikan ya, antara diskon day, balance due day, dan prosentase diskon for early payment. Nah, ini jangan sampai kebalik-balik. Nanti kalau di sini tadi saya masukkan 45%, berarti setiap kali terjadi transaksi akan dilakukan pelunasan, maka akan diberikan potongan 45%. Kan salah, harusnya 3%. Sudah jelas? Sudah jelas? Jelas, Jelas. Bu. Jadi seperti itu. Oke, ada yang ingin ditanyakan sebelum saya akhiri? Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Videonya boleh diaktifkan semua. Oke. Ada yang ingin ditanyakan, Mbak? Belum. Kalau belum ada, nanti ada tugas yang akan saya berikan. Kalian boleh ambil melalui si akad kalian masing-masing. Jelas ya? Jadi nanti kalian ambil soalnya melalui si akad kalian masing-masing. Seperti itu. Oke? Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, saya akhiri pertemuan hari ini. Selamat siang. Siang, Bu. Siap, Bu.